Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali bersua ya melalui online ya untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di kelas 10C SMA Islam Unuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umat yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Sebelumnya Ustadz mohon maaf kepada antum semua, para anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintakan Allah, atas keterlambatan memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ya, sebagaimana yang dijadwalkan adalah pukul 10.40 qadarullah ya, kita baru mulai sekarang. Anak-anak Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz cintakan Allah ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di bab yang sama, bab trigonometri. Kemarin kita sudah sampai bagaimana menentukan perbandingan pada segitiga siku-siku ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah ini dia yang kemarin pertemuan yang lalu kita sudah bahas sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Coba diaktifkan dulu mikrofonnya biar kita interaktif. Anak-anak Ustadz yang sudah hadir, Niku Perwira, Naufal, sama Solihul Fajri, Masya Allah. Ananda juga sudah masuk, Masya Allah. Tadi Ustadz lihat udah duluan tadi masuk Niku sama Naufal ya, kemudian Solihul Fajri, kemudian Ananda, Maulana Ibrahim. Coba diaktifkan dulu mikrofonnya. Ayo Naufal, Niku, Fajri. Coba diaktifkan dulu. Kecuali yang ada kendala memang bermasalah di mikrofonnya ya, tidak mengapa. Kalau yang tidak ada kendala, coba aktifkan biar kita interaktif. Oh, taib, sudah. Ustadz mau tanya dulu, jawab bersama aja. Sinus apa kemarin kata kuncinya? Sinus. Sin. Sin. Ayo kuat, nggak apa-apa. Sin. Sindemi ya. Sinus sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kosinus, kos apa kata kuncinya kos? Kosami, apa itu maksudnya? Masya Allah, kosami. Akhtar baru masuk, aktifkan speaker mikrofonnya. Tangen, tan desa, apa itu maksudnya tan desa? Masya Allah. Jadi antum harus tahu ya, yang mana namanya sisi depan, mana namanya sisi miring, mana namanya sisi samping. Beda sudut, beda pula. Tapi kalau sisi miring tetap, sisi miring nggak berubah-berubah. Tapi kalau sisi samping sama sisi depan itu sesuai dengan letak sudutnya, berpengaruh dia terhadap posisi sudutnya. Oke. Kemudian kosekan itu lawan dari siapa kosekan? Iya, kosekan lawan sinus. Kalau sinus tadi sindemi, depan per miring, kosekan dibalik, miring per depan. Iya, tinggal dibalik, itulah artinya kebalikan.
Kalau sinus depan per miring, kosekan miring per depan. Nah, kemudian sekan kebalikan dari siapa sekan? Sekan. Kosinus. Kalau kosinus samping per miring, berarti sekan nah, tinggal dibalik, Masya Allah. Terakhir, kotangen. Kotangen kebalikan dari siapa kotangen? Ayo, kotangen kebalikan dari halo, tangen. Kalau tangen tadi apa rumusnya tangen? Tangen apa tangen? Tan desa. Berarti tangen depan per samping. Jadi kalau kotangen dibalik. Iya, samping per depan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Uhibbukum fillah. Kayak gini kan enak kita belajarnya. Coba diulang kembali ya. Jadi kalau yang dibaca walaupun antum sambil melihat catatan tidak masalah, yang penting antum paham. Antum paham dulu. Substansinya paham, isinya paham. Apa itu sisi depan, mana itu sisi samping, ya. Baik. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, cuman ada yang kurang. Anak-anak Ustadz. Semalam kan Ustadz ada kasih satu latihan, gak ada satupun yang kumpul. Iya kan? Ada Ustadz kasih latihan kan? Ini contoh kedua nih Ustadz jadikan latihan semalam ini. Iya enggak? Siapa masih ingat? Yang contoh pertama kan sudah kita kerjakan, contoh dua ini Ustadz jadikan latihan. Tapi tidak satupun yang mengerjakan, apakah lupa, apakah memang belum paham, nggak tahu Ustaz. Coba dikerjakan ini nomor 2 nih, contoh nomor 2 ya. Bisa ya? Oke. Oke. Dikerjakan nanti contoh nomor 2-nya ya, dikumpulkan sama Ustaz. Cara mengerjakannya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Oke, kita lanjut. Perlu diingat, panjang sisi miring adalah sisi terpanjang pada suatu segitiga siku-siku. Jadi anak-anak Ustaz, kita harus pastikan sisi miring itu merupakan sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku. Jadi sisi miring lebih panjang lah dia dari sisi samping, lebih panjang juga dari sisi depan, atau nama lainnya sisi miring lebih panjang dari sisi alas ataupun sisi tinggi. Ingat ya anak Ustaz ya, jadi sisi miring adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Ya, akibatnya apa? Akibatnya nilai sinus dan kosinus selalu kurang dari 1. Tapi pada kondisi khusus akan bernilai 1. Keumumannya, itu dia. Baik. Sekarang kita masuk materi selanjutnya. Ini dia anak Ustaz. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Jadi anak Ustaz, dalam trigonometri atau pada trigonometri ada istilahnya sudut istimewa. Sudah pernah Ustaz sampaikan sebelumnya sepertinya, ya. Jadi ada istilah sudut istimewa pada trigonometri. Siapa sajakah mereka sudut istimewa tersebut? Ini dia 0, 30, 45, 60 dan 90. Inilah yang disebut dengan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Ini diingat anak Ustaz, diingat ya. Coba sebutkan siapa aja sudut istimewa. Siapa saja yang termasuk sudut istimewa pada trigonometri? Ayo. Halo. Halo, mana suaranya? Aktifkan mikrofonnya. Nol derajat, terus
Hah? Kurang kuat, nggak dengar Ustaz. Sini lagi ada apa ini? Pembangunan, jadi harus kuat suaranya. Iya, terus 45. Terus 60 derajat dan terakhir ada berapa berarti? Ini diingat anak Ustaz. Diingat, ada 5 sudut istimewa pada trigonometri. Yang pertama 0 derajat, yang kedua 30 derajat, yang ketiga 45 derajat, yang keempat 60 derajat, dan yang kelima 90 derajat. Ya, ingat ada 5. Ada 5 sudut istimewa pada trigonometri. Kemudian setelah kita mengetahui kelima sudut istimewa tersebut, kemudian ini harus kita hafal. Karena judulnya nilai perbandingan trigonometri. Berapa nilainya? Berapa nilai trigonometri untuk sudut-sudut yang 5 tadi, untuk sudut istimewa tadi? Itu maksudnya. Berapa nilai nilai trigonometri untuk sudut istimewa tadi yang 5? Coba kita lihat. Sinus 0, ini cara bacanya gini ya, perhatikan. Sinus 0 derajat 0 nilainya. Kosinus 0 derajat 1. Tangen 0 derajat 0. Kosekan 0 derajat tak terhingga. Sekan 0 derajat 1. Kotangin 0 derajat tak terhingga. Untuk 30, sinus 30 derajat 1/2. Kosinus 30 derajat 1/2 akar 3. Tangen 30 derajat 1/3 akar 3. Kosekan 30 derajat 2. Sekan 30 derajat 2/3 akar 3. Kotangin 30 derajat akar 3. Selanjutnya sinus 45 derajat 1/2 akar 2. Kosinus 45 derajat 1/2 akar 2. Tangen 45 derajat 1. Kosekan 45 derajat akar 2. Sekan 45 derajat akar 2. Kotangin 45 derajat 1. Berikutnya sinus 60 derajat 1/2 akar 3. Kosinus 60 derajat 1/2. Tangen 60 derajat akar 3. Kosekan 60 derajat 2/3 akar 3. Sekan 60 derajat akar 2. 2. Kotangin 60 derajat 1/3 akar 3. Sinus 90 derajat 1. Kosinus 90 derajat 0. Tangen 90 derajat tak terhingga. Kosekan 90 derajat 1. Sekan 90 derajat tak terhingga. Dan kotangin 90 derajat adalah 0. Taib, anak Ustaz? Nanti antum harus setor ini sama Ustaz. Ya, harus setor. Harus hafal. Yang kosekan, sekan sama kotangin enggak usah. Ini. Jadi yang dihafal dari sinus sampai tangen aja. Kosekan, sekan sama kotangin enggak usah. Jadi bagaimana ngapalnya? Sinus 0 derajat 0, sinus 30 derajat 1/2, sinus 45 derajat 1/2 akar 3, sinus 60 derajat 1/2 akar 3, sinus 90 derajat 1. Masuk kos. Cos 0 derajat 1, cos 30 derajat 1/2 akar 3, cos 45 derajat 1/2 akar 2, ya. Kemudian cos berapa? 60 derajat 1/2, cos 90 derajat 0. Jadi antum hafal ini. Sinus, kosinus, tangen aja yang antum hafal. Untuk sudut-sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90 derajat. Yang ini enggak usah, yang kosekan, sekan sama kotangin enggak usah. Ya, insyaallah nanti apakah di ujian nanti Ustaz minta setoran via voice note bisa ya? Bisa ya? Bisa? Nanti Ustaz akan masukkan nilai ini. Jadi apa yang disetorkan? Apa tadi yang disetorkan? Ayo. Menghafal nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Tapi yang dihafal hanya sinus, kosinus, tangen. Kosekan, sekan, kotangin enggak usah. Jadi ngapalnya ke bawah anak Ustaz ya. Ngapalnya ke bawah selesaikan. Sinus 0 derajat sekian, sinus 30 derajat, sinus 45 derajat, sinus 60 derajat, sinus 90 derajat. Begitu juga cos sampai bawah, kemudian tangen sampai bawah. Baik, karena memang harus dihafal. Karena nantinya anak Ustaz, nantinya Allahumma sholli.
nantinya yang muncul di soal anak Ustaz itu sekitaran sudut-sudut istimewa ini. Nah, jadi antum harus hafal ini. Nanti ini nggak ditampilkan nanti di soal, karena udah dianggap harus hafal. Nah, nanti tabel ini, tabel sudut istimewa, ketika nanti ada soal ujian, ini nggak akan ditampilkan di soal. Makanya antum harus hafal. Dan yang muncul itu memang sekitaran ini aja, Sat. Nanti sudut 25 derajat ditanya enggak, itu enggak termasuk sudut istimewa. Jadi kebanyakan soalnya nanti, umumnya soal yang muncul adalah soal-soal yang sekitaran sudut istimewa. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Baik. Jadi dihafal. Dihafal ya. Nah, jadi inilah dia anak Ustaz, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Jadi yang kita pelajari hari ini apa? Yang pertama kita sudah kenalan dengan sudut istimewa. Sudut istimewa pada trigonometri itu siapa aja? Sudah kenalan. Mereka antara lain siapa? Ayo coba sebutkan lagi. Siapa sudut istimewa pada trigonometri? Yuk. Ya. Ya. Terakhir 90 derajat. Jadi ada 5. Dah, itu yang kita dapati hari ini, materi hari ini. Kemudian nilai-nilainya ini dia di tabel. Jadi Ustaz harapkan dihafal anak Ustaz. Nanti disetorkan via voice note ya, pakai WA, kan ada voice note itu, setorkan. Ustaz akan ambil nilai. Jadi ini termasuk nilai praktek ya. Setorannya, iyalah, nggak payah kan? Ba'da Jumat pun nggak apa-apa, ba'da Jumat, ya. Habis sholat Jumat pun nggak apa-apa. Jadi yang dihafal sinus kosinus tangen aja, nggak usah, karena ini jarang nih. Kosekan seken sama kotangen pun jarang masuk di soal. Yang sering muncul sinus kosinus tangen aja. Jadi untuk hafal, cara ngapalnya sampai bawah. Sinus 0, sinus 30, sinus 45 derajat, sinus 60, sinus 90, masuk cos. Cos 0, cos 30, cos 45 dan seterusnya sampai tangen. Jadi Ustaz tunggu anak Ustaz setorannya pada hari ini. Nanti dikirim via voice note ke WA Ustaz ya. Dan jangan lupa tadi ada contoh yang kedua tadi, coba dikerjakan juga biar antum paham. Jadi Ustaz enggak melulu Ustaz kasih tugas. Jadi ada kalanya kasih tugas, ada kalanya enggak. Karena Ustaz akan ingin mengukur kemampuan antum, sudah paham atau belum. Dan Ustaz pun kasih soal atau kasih latihan enggak banyak-banyak, 1 atau 2 soal paling banyak. Ya. Nah, kali ini berarti ada 2. Yang pertama contoh soal nomor 2 dikerjakan. Itu materinya materi yang minggu lalu, antum bisa lihat contoh pembahasan kita yang kemarin. Yang kedua setoran hafalan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Iya. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Doakanlah insyaallah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita di awal tahun ajaran baru nanti sudah bisa masuk, doakan. Ya. Jadi biar bisa lebih aktif pembelajarannya ya, dan lebih efektif, karena sudah mudah-mudahan insyaallah sudah bisa tatap muka, insyaallah doakan aja. Sampai sini ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Insyaallah puasa semua ya. Halo Parel puasa. Ini yang aktifkan Parel Nova sama Nanda nih. Ya, semangat ya. Semangat mengisi Ramadannya ya. Sebenarnya kita diuntungkan dengan kondisi ini. Kenapa? Antum di rumah, ya kan? Antum bisa lebih memperbanyak ibadah, ya. Enggak ke sekolah, ya kan? Belajar jalan, ibadah pun tetap jalan di rumah, ya kan? Enggak capek-capek keluar rumah. Bukan artinya kita bersyukur dengan kondisi pandemi seperti ini, cuman inilah yang Allah takdirkan untuk kita, dan alhamdulillah gitu kan. Ramadannya bisa lebih fokus, nggak kemana-mana kan.
Ya, banyak kebaikan yang bisa dibuat ya, mau berbanyak baca Al-Qur'an ya. Jadi mumpung ini kesempatan emas ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita ya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau nggak ada kita tutup ya. Jadi jangan lupa ada dua, kali ini ada dua. Yang pertama soal ya teori ya. Soal teori yang pertama, yang kedua soal praktek. Prakteknya menghafal ya, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Teorinya mengerjakan tadi satu contoh yang kedua tadi ya. Taib anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintaikan Allah. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga antum sehat semua ya, semoga kita sehat semua, dapat menjalankan ibadah yang sebaik-baiknya. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya ya, pada Jumat depan untuk melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran matematika untuk siswa kelas 10C yang Ustaz banggakan. Taib. Afwan sebelumnya jika ada perkataan Ustaz mungkin yang tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Ya, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.